Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Para pemirsa channel Desarungan yang dirahmati Allah, kesempatan kali ini kami ingin mengajak para pemirsa sekalian untuk kembali merenungkan salah satu ayat firman Allah, ayat Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, alladzi adalah bulan yang unzila, yang diturunkan, fihi, padanya bulan Ramadan, Al-Quran, kitab suci Al-Quran. Hudan linnas, fungsi dari Al-Quran ini adalah sebagai petunjuk, sebagai guidelines. Bagi siapa? Bagi manusia, seluruh manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan sebagai penjelas bagi petunjuk tersebut, sekaligus sebagai penjelas bagi pembeda antara yang baik dan yang salah. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa bulan suci Ramadan adalah bulan di mana Al-Qur'an pertama kali diturunkan. Bulan Ramadan adalah bulan mulia, di mana sebab kemuliaannya selain karena kita disyariatkan untuk berpuasa adalah disebabkan oleh turunnya Al-Quran di dalam bulan tersebut. Apapun selagi ada Al-Quran di dalamnya, maka akan mulia. Melalui potongan ayat ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa apapun selagi ada Al-Quran di dalamnya, maka ia akan mulia. Seseorang yang hafal Al-Quran, ada Al-Quran di hatinya, maka ia akan menjadi orang yang mulia. Bulan yang diturunkan Al-Quran di dalamnya, maka bulan tersebut akan menjadi bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Tempat yang di tempat tersebut diturunkan Al-Quran, maka tempat tersebut akan menjadi tempat yang mulia, yaitu Mekah dan Madinah. Malaikat yang bersertanya diturunkan Al-Quran, maka malaikat tersebut akan menjadi malaikat yang mulia. Jibril alaihissalam adalah pembawa Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad SAW. Maka Jibril oleh Allah dijadikan sebagai pemimpin dari seluruh malaikat. Di dalam Asy-Syu'ara Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innahu latanzilu rabbil alamin." Dan sesungguhnya Al-Qur'an itu betul-betul diturunkan oleh Tuhan seru sekalian alam, Allah Subhanahu wa taala. Nazala bihir ruhul amin. Diturunkan bersamanya atau diturunkan di mana yang membawanya adalah Ruhul Amin. Ruhul Amin di sini menurut ulama tafsir adalah malaikat Jibril alaihissalam. Makanya di dalam teologi Kristiani disebutkan ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Tuhan Ruhul Kudus, yaitu Allah Subhanahu wa taala, Isa Al-Masih, dan Jibril. Ini adalah trilogi teologi Kristiani. Di dalam Islam disebut dengan Ruhul Amin, yaitu malaikat Jibril. Melalui keterangan singkat ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa
kalau kita ingin mulia, maka jangan sampai kita tinggalkan Al-Quran. Kalau anak kita ingin menjadi anak yang mulia, ingin menjadi anak yang sukses, maka jangan jauhkan anak kita dari Al-Quran. Kalau keluarga kita ingin menjadi keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah di dunia dan di akhirat, di keluarga tersebut wajib belajar Al-Quran. Kalau kampung kita, daerah kita ingin menjadi daerah yang mulia, maka jangan berhenti untuk terus mempelajari, memahami, dan mengamalkan Al-Quran. Kemudian selanjutnya di ayat ini disebutkan bahwa Al-Quran itu makna awalnya adalah bacaan. Setiap bacaan pasti mengandung hal yang dibaca. Namun berbeda dengan Al-Quran, seseorang yang membaca Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan ganjaran yang berlipat. Salah satu hadis yang berbunyi, man qara'a harfan min al-Quran falahu hasanah. Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka ia mendapat satu kebaikan. Dan tiap-tiap kebaikan, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berbuah, berbenih, bercabang menjadi 10 kebaikan. Rasulullah menambahkan, la taqulu alif lam mim harfan, walakin alif harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Saya tidak mengatakan alif lam mim satu huruf. Di dalam ilmu tajwid, alif lam mim itu disebut dengan satu huruf. Huruf fawatihus suwar. Namun menurut Rasulullah, yang dimaksud dengan satu huruf di sini mendapatkan pahala 10 di sini adalah satuan huruf hijaiyah itu. Nah ini, ternyata satu huruf dari Al-Quran kita mendapatkan 10 ganjaran. Di dalam I'anatul Talibin dijelaskan bahwa ternyata yang mendapatkan 10 ganjaran pahala adalah orang yang membaca Al-Quran tanpa berwudu. Bagaimana kalau kita membaca Al-Quran dengan berwudu? Maka kalau kita membaca Al-Quran dalam keadaan berwudu, dalam keadaan suci dari hadas kecil dan hadas besar, maka kita akan mendapatkan ganjaran 25 pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana lagi kalau kita seandainya membaca Al-Quran dalam keadaan sholat? Kalau kita membaca Al-Quran dalam keadaan sholat, walaupun sholat itu duduk, maka kita akan mendapat ganjaran 50 pahala. Bagaimana lagi kalau kita membaca Al-Quran dalam keadaan sholat dan sholat berdiri, maka menurut kitab I'anatul Talibin ini kita akan mendapatkan ganjaran 100 pahala. Bagaimana lagi kalau seandainya kita membaca Al-Quran dalam keadaan suci, dalam keadaan sholat berdiri, dan dalam keadaan bulan Ramadan, maka tentu saja pahalanya sudah tidak dapat lagi kita hitung. Pahalanya sudah tidak bisa lagi kita kira-kira. Inilah kelebihan dari Al-Quran, kitab suci kita ini. Alhamdulillah, Masya Allah. Kemudian Al-Quran ini adalah dilanjutkan di dalam ayat ini, hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Di sini disebutkan hudan linnas, bagi manusia. Artinya apa? Al-Quran memberikan petunjuk kepada seluruh umat manusia. Tidak peduli dia beragama apapun, beraliran apapun, selagi ia ingin mendapatkan manfaat dari Al-Quran, maka Al-Quran akan memberikan manfaat kepada orang tersebut. Maka sayang, 1000 kali sayang, kita sebagai umat Islam yang Allah turunkan Al-Quran ini untuk kita, namun kita tidak bisa mengambil manfaat, kita tidak bisa menikmati Al-Quran tersebut. Dikisahkan bahwa Presiden kita yang ketiga, Profesor B.J. Habibie, pada saat beliau kuliah di Jerman, beliau iri dengan orang Yahudi yang pintar, yang hebat. Lalu dia tanya, kenapa orang kalian hebat? Terus kata orang Yahudi ini, saya bangun pagi, mandi pagi,
kemudian saya membaca Al-Quran. Loh, kamu bukan Islam. Saya tahu, saya bukan Islam, tapi saya percaya akan kehebatan Al-Quran. Maka sejak itu Habibie mulai dengan rutinitas orang Yahudi ini, kemudian pada akhirnya beliau bisa mengalahkan orang Yahudi ini dalam kehebatannya. Yang tadinya orang Yahudi ini ranking 1 di kelas, tapi karena Habibie mengamalkan anjuran dari si Yahudi ini, Habibie akhirnya menjadi lulusan terbaik. Inilah kelebihan dari Al-Quran yang tidak hanya memberikan manfaat kepada kita umat Islam, tapi kepada seluruh umat manusia selagi ia ingin mengambil manfaat dari Al-Quran ini. Kemudian wabayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran ini bukan sekedar petunjuk. Al-Quran ini sebagai penjelas dari petunjuk tersebut. Dan Al-Quran yang terakhir wal furqan adalah pembeda antara yang hak dan yang batil, pembeda antara yang baik dan yang buruk, pembeda antara yang halal dan yang haram. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa channel Desarungan rahimakumullah, demikianlah renungan singkat potongan ayat dari 185 ayat surah Al-Baqarah ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.